Jadi nggak ada di sini yang namanya kamu merasa berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak Afrizal mungkin mumpung ketemu langsung Doktif, ada teman-teman media juga mungkin mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi kan sang kakak udah, coba mungkin langsung di depan Doktif ucapkan terima kasih. Coba mungkin. Ya di sini Dok, saya di depan masyarakat Indonesia, saya di sini mau menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas video yang telah dibuat oleh Sihan atas permintaannya DRL itu. Saya di sini mengucapkan Dok maaf, beribu-ribu kali maaf Dok. Dan saya di sini mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Doktif yang telah mau membantu saya Dok. Mungkin ini kuasa Allah menurunkan Doktif sebagai malaikat penyelamat. Sekali lagi saya makasih banyak Dok. Sama-sama Doktif juga. Doktif mungkin bagaimana ngelihat tadi tangisan sang kakak dari Afrizal jatuh ke pipinya, tersentuhkah hati Doktif? Tersakitikah mungkin turut merasakan sakitnya keluarga ini saat ini? Mungkin bisa ceritakan. Sangat, dan mungkin teman-teman juga nggak bisa melihat bagaimana saudara-saudara dari Pak Afrizal yang lain ya di sini yang melihat. Doktif nggak ngerti ini DRL itu manusia, iblis atau apa ya, benar-benar nggak punya hati, mungkin karena terlalu banyak makan uang haram ya. Doktif katakan terlalu banyak makan uang haram, uang hasil dari menipu masyarakat Indonesia, sehingga hatinya benar-benar mati ya. Tapi Doktif tidak akan lelah, dan Doktif mohon kalian ini adalah orang-orang yang terdolimi, dan doa orang terdolimi itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada sekat sedikit. Amin. Ya. Amin. Jadi di sini Doktif mohon dengan sangat kalian untuk selalu meletakkan nama Doktif di setiap doa-doa kalian. Amin Dok, insyaallah Dok. Karena jujur sebenarnya perjuangannya sangat berat guys. Ya, perjuangannya Doktif itu sampai detik ini itu cukup berat. Tapi Doktif melihat ya Allah, ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya Doktif. Ya, ya gak mungkin Doktif ceritakan seperti apa perjuangannya, seperti apa fitnah yang sudah begitu dahsyatnya, sampai akhirnya pada saat akunnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun itu pun ikut disita. Dan handphone itu adalah handphone pemberian dari Willy Salim ya. Doktif mohon maaf ke Willy Salim, saat ini handphone kamu ada di Polres Jakarta Selatan, tidak terkait apapun dengan kasus ini pun handphone kamu ikut disita oleh pihak Polres Jakarta Selatan oleh Pak Alpino. Doktif sebenarnya sangat kecewa dengan Bapak ya, karena handphone itu tidak terkait apapun. Tetapi pada saat itu Doktif mendengar ada telepon dan bla bla blanya, Doktif sempat mendengar ada instruksi di telepon tersebut, dan Doktif nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, karena memang apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier, seorang DRL ini kebal hukum ya, tapi Doktif akan melawan itu ya. Nggak ada yang namanya kebal hukum, yang salah tetap harus salah. Bahkan Doktif juga berkata, Pak Haryo, apabila memang Pak Afrizal itu ini sudah ada Pak Afrizal salah, silahkan dihukum, tapi kondisinya sangat masih trauma. Iya. Nggak apa-apa. Keluarin aja, Bu. Udah, insya Allah ya. Memang ada rasa ketakutan kami dengan Dokter Richard Lee, karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan Dokter Richard Lee, di perusahaan pempek hampir 1 tahun. Jadi saya pun sedikit banyak tahu karakter Dokter Richard Lee itu gimana orangnya. Kami merasa kami orang kecil. Mungkin kalau seandainya tidak ada Dokter, entah bagaimana keadaan adik saya sekarang ini dengan mendengar cerita dia.
kejadian selama dia ditahan, apa yang dia terima. Terima kasih dokter detektif. Sama-sama. Ibu merasa terzolimi nggak sih, Bu? Sebagai orang kecil gitu, adiknya diperlakukan seperti ini. Sangat merasa terzolimi. Mm-hmm. Apalagi kami tahu kan kesalahan adik saya itu apa. Mm-hmm. Sedangkan kesalahan si Richard itu sendiri apa. Mm-hmm. Ini ibaratnya kan adiknya ini kan ibaratnya terkunci status hukum gitu ya, kayak masih kayak ngeganjel nggak sih di hati, deg-degan, stres, sedih. Pasti ada rasa takut masih. Itulah kami meminta perlindungan, terutama pada penegak hukum untuk kasus adik saya selanjutnya ini bagaimana. Insya Allah Ini kedatangan dokter ini kira-kira kayak kedatangan malaikat nggak sih buat keluarga kalian? Sangat. Pertama kali nonton live dokter, saya bilang ada yang tahu alamatnya Pak Aprizal. Saya langsung ke Jagalambe, saya bilang saya saudaranya. Saya foto baju saya yang pernah kerja di Pempek di Catli. Saya foto, saya bilang ini nomor telepon istrinya dan ini nomor telepon saudaranya. Bang Riko cepat tanggap langsung, iya nanti saya sampaikan sama dokter. Kalau seandainya juga nggak direspon, kami juga nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin adik saya ini sudah jadi bangkai mungkin di dalam sel itu. Karena uang dokter Richard tadi. Ibu mau ngucapin terima kasih nggak ke dokter misalnya, mau langsung ketemu ya, ada di depan kamera, coba mungkin kami keluarga menganggap dokter langsung ya sebagai penyelamat terutama buat adik kami. Mungkin bisa cium pipinya dokter tanda terima kasih yang tenang. Enggak, insya Allah enggak. Pak Haryo insya Allah sudah akan membackup semuanya. Pak Haryo ini orangnya tegas, tenang aja. Beliau nggak bisa dibayar, nggak bisa disuap oleh uang sebegitu banyaknya DRL, anti suap, ya. Jadi dokter tahu dari awal resikonya dokter itu akunnya akan ditahan. Ya, dokter tahu dia akan menghentikan perjuangan dokter, membungkam mulutnya dokter dengan akun dokter yang sudah 3 juta lebih. Ya, karena dia takut dokter akan membongkar ini semua. Ya, tapi ingat mentalnya dokter itu bukan mental seperti kamu DRL. Mengecut. Ya, beraninya menggunakan tangan orang, mulut orang. Ya, di sini dokter tidak akan mundur. Ya, dokter itu ada di pihak masyarakat. Masyarakat lemah selama ini mungkin dokter duga, ya, yang melawan kamu adalah masyarakat yang nggak punya uang tapi mereka hanya bisa menyuarakan kebenaran, tapi mereka nggak punya apa-apa. Sekarang pada saat dokter sudah bilang dokter akan melakukan genderang perang, akan menabuh genderang perang, dan sejak itu dokter komit, ya, dokter akan berkata benar dan dokter juga punya uang. Pesan pedas ya, pesan menohok mungkin, pesan pedas. Kalau dari saya cuma hanya mau menyampaikan, silakan kalau dia mau menyangkal kebenaran yang saya ungkap. Tapi di sini katanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Saya berani bersumpah demi Allah, saya siap bermuhabalah, bersumpah, mencari laknat siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, berani nggak sekarang dia menerima bersumpah muhabalah? Nah, mau melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kalau memang buat kakaknya Pak Aprizal mungkin buat pesan buat ke dokter Richard Lee biar dia nonton. Berhentilah menzolimi orang yang nggak punya, karena uang itu bukan segala-galanya. Kami mempunyai Allah yang berkuasa. Ya, jadi Allah itu maha kuasa, ya, maha segalanya. Kamu di atas saat ini
bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat kamu akan terpuruk seterpuruk-puruknya. Jadi masyarakat Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim, ya kita bersatu padu, ya kita bersatu padu, blacklist semua produk dari DRL, ya karena dia paling takut, satu yang dia takutkan adalah miskin, ya. Jadi masih banyak penjual-penjual skincare yang amanah, belilah. Dizolimi oleh DRL, mereka lah penyemangat adoptif, ya gitu. Jadi teman-teman juga tuh itunya, itu matiin dulu.